Oke, ya. Ada Pak Hendrik dari Surabaya. Kalau di Facebook ada yang dari Jakarta, ada yang dari apa, banyak banget kalau di Facebook. Malam, Pak Sudrajat. Malam, Bu Foni. Selamat malam semuanya. Jadi, eh malam semuanya. Hari ini itu kayak udah kayak 2 minggu atau saya lupa 2 minggu ya. Udah kayak 2 minggu yang lalu kita formatnya LOP juga udah berubah. Nggak berubah-berubah banget sih. Cuman udah kan ada dimasukin produk baru, Subarasi. Sebenarnya kalau dibilang produk baru juga nggak baru sih, karena kan Subarasi ini sebenarnya penyempurnaan dari SOP 100. Jadi kalau ada yang bilang produk baru tuh kayak saya barusan gitu kayak kayak kurang tepat. Jadi ini SOP cuman yang beli baju baru lah ibaratnya. Beli baju baru, ada ingredient barunya juga, ada tambahan segala macam. Lebih gede juga kan ukurannya 3,5 gram. Ya, di orang Jepang berinovasi lah intinya gitu. Oke, kita absen lagi. Hadir Johan dari Medan. Selamat malam, Pak Johan. Ada Wonosobo dari Pak Dodi. Ada, wah, rame. Palembang, Tangerang, Papua. Wah, Papua. Singapura, mantap. Oke, kalau gitu ini udah jam 7. Saya hari ini ada 2 orang speaker. Nah, speakernya ini yang satu ini namanya Pak Jovi, sama yang satu lagi ini kita panggilnya, kalau saya nggak ini sih, saya yang belum pernah ketemu orangnya juga, apa maksudnya cuma by chat doang, jadi saya panggilnya Bu biasanya. Bu Margareta. Nah, kebetulan kayaknya hari ini tadi saya dikasih tahu sama Pak Jovi, Bu Margareta ini dia yang akan bawain produk perusahaan, sedangkan nanti Pak Jovi itu yang terakhir yang bagian marketing plan. Oke, kalau gitu, waduh, Banjarmasin, wow, Sulteng, Bogor, siap. Oke, kalau gitu kita langsung panggil aja pembicara yang pertama. Ayo, boleh tolong di unmute dulu. Siapa ini? Oke, halo. Oke, halo, Halo, selamat malam. malam. Oke, saya ini dulu. Oke, oke. Ini berarti dengan, aduh panggilnya, kalau Bu juga takut gimana Iya, gitu. biasa aja, Pak. Panggil Ci aja kali ya. Ya, Oke. Siapa panggilnya Cilia ya, kalau tadi Pak Jovi bilang ya. ya. Ya, jadi tadi saya juga udah ada sempet info sedikit. Saya mau tanya-tanya dikit sebelum kita masuk ke LOP. Oke, Boleh. kalau Cilia mungkin boleh diceritain sedikit kenapa bisa end up ends up di AFC, atau mungkin sebelumnya saya nggak tahu pernah ada join di perusahaan lain atau enggak. Kalau misalkan emang udah pernah ada join di perusahaan lain, mungkin bisa diceritain kenapa akhirnya memilih AFC sebagai pelabuhan terakhir ya kita maunya. Nah, kalau misalkan belum pernah, kenapa bisa ngedesain untuk, oh, gue join nih AFC walaupun ini MLM apa segala macam gitu, networking, gue mau join nih di sini. Boleh gak diceritain sedikit? Oke, boleh banget, Pak. Oke. Mungkin aku mau bilang terima kasih banget buat kantor, khususnya juga buat manajemennya FG juga, terus sama Pak Ernest, Pak Michael Tampi, yang bolehin aku buat sharing-sharing di sini. Terus kita di sini ya sharing santai aja gitu. Nah, di sini sebelum aku mulai sharing, mungkin aku mau mulai perkenalan dulu. Jadi nama kuliah panggilannya, aku umurnya 19 tahun, latar belakangku mahasiswa gitu. Jadi mungkin aku sharing dikit kenapa sih aku bisa gabung di AFC gitu kan. Nah, sebelumnya aku udah pernah jalanin MLM juga gitu, tapi di perusahaan lain. Nah, di situ sebenarnya aku sudah fight gitu loh di situ karena memang uh, mama papaku itu sebenarnya benar-benar anti MLM gitu loh. Jadi benar-benar orang-orang yang nggak mau lah MLM lagi gitu loh, nggak mau anaknya ikut MLM gitu karena mama sudah coba di MLM dan nggak berhasil juga. Nah di situ mama bener-bener anti gitu loh. Nah dari situ aku sudah fight juga
bahwa memang MLM tuh nggak sejelek yang dikira gitu loh, nggak semua MLM jelek gitu loh. Nah jadi aku fight di sana, aku juga apa namanya, aku juga buktiin sama mama papaku bahwa aku tuh bisa gitu loh sama dia gitu. Oh ya sebelumnya aku mungkin cerita dulu kenapa ini satu account gitu loh ya sama Pak Jovi gitu. Karena ini kan kita baru kumpul-kumpul gitu sama di rumahnya Pak Jovi ini. Kok Jovi aja deh. Kok Jovi Hmm. aja. Jadi kita baru kumpul-kumpul sama member-member yang lain gitu kan. Kita lagi ya kumpul-kumpul main bareng kayak gitu kan. Nah, terus habis itu mungkin aku lanjut di MLM perusahaan lain itu aku sudah buktiin gitu loh sama mama papaku bahwa aku benar-benar bisa gitu loh di sini. Udah buktilah, udah ada bonusnya juga, udah trip juga waktu itu ke Thailand, aku masih inget banget gitu. Nah, sampai akhirnya waktu meeting gitu kan, waktu meeting MLM di perusahaan lain kan Ko Jovi ini kan juga kita setim gitu loh. Jadi Ko Jovi ini juga upline-ku di sana dan pas meeting itu setelah setelah meeting itu kita bahas tentang AFC gitu loh. Jadi aku juga diceritain tentang AFC ini dan sebenarnya pertama kali aku nggak ada hati gitu loh. Jadi aku cuman join itu sungkan aja karena aku ngerasa aku sudah deket sama dia juga gitu loh. Jadi itu karena sungkan dan nggak sepenuh hati. Nah setelah itu ya aku cobalah jalanin aja. Habis jalanin itu ya mamah bener-bener nggak support gitu loh. Karena masa coba-coba lagi gitu loh. Orang aku sudah cobain di MLM lain, sudah ya ada buktinya lah, sudah zona nyaman banget lah di sana pokoknya gitu loh. Nah, terus aku nyoba di sini, mamah bener-bener nggak support sama sekali gitu. Nah, terus dari situ aku juga mulai down juga gitu loh. Jadi di situ aku down, mamah juga nggak support. Terus habis itu, eh Ko Jovi nanya kabar nih sama aku gitu loh. Lia apa kabar, gimana kamu, bla 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 gitu kan. Nah, terus habis itu aku ceritain sama dia bahwa aku mau pamit gitu loh dari AFC. Jadi aku bener-bener uh, halo maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Emang apa ya? Benar-benar di sini aku down gitu loh. Benar-benar nggak mau jalanin AFC lagi dan benar-benar nggak mau lah nyobain MLM lain gitu loh. Tapi aku juga lihat di sini tuh apa namanya kayak misalkan member-memberku di sini kayak misalkan Andre lah. Terus lihat member-memberku yang aktif itu aku bener-bener ngegas lagi gitu loh di AFC. Jadi aku bener-bener bilang sama Coach Jovi aku mau pamit gitu loh. Karena ya aku di sana sudah nyaman, sudah tidak mau pindah lagi gitu loh. Aku pingin di sana aja gitu loh. Dan terus habis itu aku ngomong sama Coach Jovi bahwa aku mau pamit. Terus habis itu aku ditanyain loh, kenapa kok mau pamit gitu loh. Ya langsung aku bilang, nah aku sudah enak di sana, sudah ada hasil, aku nggak mau pindah lagi. Nah terus habis itu aku dibilangi, orang aku pun juga di sini belum mulai apa-apa gitu loh. Aku bahkan belum mulai ngapa-ngapain, tapi aku sudah mulai pamit gitu loh. Nah dari situ uh, bener-bener aku juga dibuka mindsetnya juga. Oh iya, ternyata aku di sini juga belum mulai apa-apa dan bahkan itu kesalahanku juga gitu loh. Waktu pertama kali aku jalanin AFC, aku bener-bener uh, apa-apa sendiri gitu loh. Karena aku udah nyobain kan main dan itu sudah ada buktinya. Nah dari situ aku tuh nggak kayak konsul lah sama Ko Jovi, nggak ngomong apa-apa sama Ko Jovi gitu loh. Jadi semuanya aku tabrak sendiri gitu loh. Kayak misalkan prospek aku tabrak sendiri dan itu benar-benar kesalahanku gitu loh di situ. Nah dari situ aku belajar dari kesalahanku dan waktu habis ditelepon aku sudah kebuka lagi pikirannya gitu loh. Nah dari situ malamnya itu ada meeting internal. Waktu itu sama Pak Niko gitu loh. Pak Angga. Jadi itu benar-benar sama Pak Niko meeting internal AFC Next Generation. Nah dari situ aku juga mulai kebakar lagi dan benar katanya Pak Niko juga belum mulai. Maksudnya udah pamit tapi belum mulai gitu loh. Nah itu kesalahanku sendiri dan
aku juga dibilangi sama Coach Jovi, yuk 3 bulan kamu di sini. Kalau misalkan kamu nggak dapat Dubai, ya udah terserah. Kamu mau ninggal ke AFC atau mau gimana di AFC, terserah kamu gitu loh. Tapi di sini dari situ aku juga cobain gitu loh, dalam waktu 3 bulan bisa nggak ya Dubai. Tapi ternyata dalam waktu 1,5 bulan di sini aku benar-benar prospek, aku benar-benar konsul terus sama Coach Jovi, aku benar-benar apa-apa aku konsul gitu loh sama Coach Jovi. Nah dari situ aku belajar dari kesalahan dan dalam waktu 1,5 bulan aku achieve Dubai dan Toreda juga. Dan ini mau ngejaronin juga gitu. Gitu sih Pak kira-kira. Dan kalau misalkan diomong mau ninggalin AFC itu nggak sama sekali gitu loh. Karena bonusnya memang benar-benar gila sih. Di luar Terbukti ya. pikiran. Gila banget sih. Besar banget sih. Maksudnya kan anak seusiaku 19 tahun, 20 tahun kan pengennya cuma penghasilan tambahan gitu loh Pak. Tapi di sini bisa dikasih ratusan juta gitu loh, puji Tuhannya kalau di sini. Gitu sih kira-kira Pak. Sharing Oke, dari aku. jadi ceritanya ini akan menjadi yang terakhir lah ya buat Lia ya, kalau kita Ya, bisa bilang. haruslah. Nah, ya itu mungkin teman-teman yang bisa diceritain sama Lia barusan. Maksudnya kayak pasti akan ada banyak kayak tantangan ya, tantangan atau apa yang ngeblok atau yang kayak gimana gitu untuk kita mau jalan tuh pasti akan ada aja yang kayak gitu. Tinggal gimana caranya kita. Ya kita ibaratnya lu sekarang ada tembok di depan ya gimana cara kita lewatinnya aja, entah itu mau dilompatin boleh, entah itu maksudnya mau dihancurin itu temboknya boleh tergantung dari kitanya sebenarnya dari mindset kitanya di sebenarnya. Tuh. Oke, mungkin kalau Jovinya, kok Jovinya nanti ya, apa mau sekarang? Nanti nggak apa-apa sih Pak. Nanti aja mungkin pas closing. Oke, kita back to business. Oke. Oke, kalau gitu sekarang mungkin mulai aja kali kita mulai slide-nya. Oke, boleh. Mungkin ini aku share screen. Ini udah Buat kelihatan ya Pak ya? udah tinggal di full screen aja. Sama mau pesan buat teman-teman, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Nanti kalau yang mau tanya mungkin Lia udah join total berapa lama tadi udah dikasih tahu. Lia per bulannya boleh tahu nggak sih dapat berapa? Mungkin nanti juga bisa ditanyain atau Lia kira-kira tips dan triknya gimana sih bisa Dubai 1,5 bulan? Yang itu susah loh menurut saya aja gitu kan. Nggak gampang, maksudnya 1,5 bulan. Orang ada yang udah join mungkin 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 4 bulan dari awal mulai promo Dubai dibuka sampai hari ini belum achieve aja ada gitu loh. Makanya tergantung gimana. Nanti kita bakal tanya jawab sama Lia dan Ko Jovi di terakhir. Oke, silakan Lia. Oke, thank you banget Pak buat waktunya. Jadi mungkin ini aku ceritain tentang AFC ya teman-teman, Bapak Ibu juga di sini. Ini pakai bahasaku juga ya. Jadi AFC ini itu singkatannya dari Asayama Family Club. Dan ini salah satu brand Jepang juga. Jadi biasanya itu perusahaan Jepang kan dia pakai nama-nama family gitu kan. Kayak misalkan Toyota, Honda, Suzuki, itu kan pakai nama family. Nah, kalau kita pakainya yang punya ini juga namanya Asayama gitu. Jadi Pak Asayama ini itu orang terkaya nomor 2 di kota Shizuoka di Jepang. Nah, terus bedanya AFC sama perusahaan lain, itu kalau AFC sendiri itu perusahaan farmasi, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Dan udah berdiri kurang lebih 51 tahun di Jepang. Jadi bedanya AFC sama MLM lain, kalau MLM lain tuh kan dia pakai nama perusahaannya buat MLM gitu loh. Tapi kalau di sini kita perusahaan farmasi, tapi sistemnya aja yang MLM gitu loh. Dan MLM ini kita baru ada di Indonesia, jadi di Indonesia sendiri kita usianya kurang lebih jalan 2 tahun lebih gitu kan. Dan kalau di luar sana AFC itu pakainya bisnis konvensional gitu. Jadi dijual di farmasi-farmasi gitu kan, di Guardian sama di Watson juga. Terus AFC ini juga perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi ini bursa sahamnya Tokyo. Jadi AFC ini sudah kuat lah dari segi finance maupun dari produk juga gitu. Nah, terus AFC ini punya visi misi yang besar juga gitu. Jadi visinya sendiri dari AFC itu menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk-produk inovasi baru yang terbaik dan teruji disertai dengan sistem bonus terbaik.
Terus kalau dari misinya, itu menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Nah, jadi kita juga ada, jadi AFC Care ini salah satu bentuk visi dari AFC sendiri gitu. Jadi kita di sini AFC itu nggak melulu tentang uang gitu loh, nggak melulu tentang bisnis doang gitu, tapi AFC juga bantu kita-kita semua dari segi kemanusiaan juga, dari segi sosial. Jadi komunitasnya ini namanya AFC Care. Jadi kita bantu-bantu ke orang-orang yang kurang mampu, atau bantu-bantu ke misalkan korban gempa kemarin ada di Lombok, terus ada di Nabire itu juga bangun asrama putri di sana. Terus kita waktu COVID ini juga bagi APD 1,5 M ke 300 rumah sakit se-Indonesia gitu. Jadi memang kalau aku bilang sih dari segi sosial pun AFC juga benar-benar sangat membantu masyarakat yang lain gitu. Nah, terus kita ada sertifikat keanggotaan AP2LI. Jadi ini sertifikat resmi bahwa AFC sendiri bisa masuk ke Indonesia. Jadi perusahaan penjualan langsung gitu. Terus habis itu, nah kita ada kantor kalau di Indonesia sendiri ada 3. Kalau di siswanya itu di sini mungkin bisa Bapak Ibu baca juga. Terus ada di Jakarta, kalau di Jakarta ini di Lipo Saint Moritz, kalau di Surabaya ini di Gera Bukopin, kalau di Medan kita baru bangun juga di BNC Tower. Dan kalau aku bilang AFC ini juga termasuk perusahaan yang berani buat jangka panjang gitu loh. Karena AFC sendiri itu dia beli gitu loh, bukan nyewa. Kalau di perusahaan MLM lain kan biasanya nyewa gitu, tapi kalau di AFC dia berani beli. Berarti kan AFC ini siap buat long term gitu loh. Gitu. Nah, terus kita ada founder, ada 2, dan sebenarnya kita-kita para member harus say thank you juga buat Pak Ernest ini karena dia yang bawa AFC ini ke Indonesia gitu loh. Jadi Pak Ernest ini dia itu ngerintis karir di Amerika selama 15 tahun dan dia tuh bangun bisnis sukses di sana juga. Terus dia itu cuman kembali ke Indonesia itu buat besarin AFC doang gitu. Dan produknya AFC ini dipasarin di Guardian sama di Watson juga. Seperti itu. Nah, terus kalau Pak Michael Tampi ini dia direktur Board of Director Emera Group. Jadi ya kalau Bapak Ibu sama teman-teman kan udah pasti lebih tahu gitu kan. Jadi ya yang aku tahu pun juga MRA ini bawahin Häagen-Dazs Indonesia, Hard Rock Cafe, Hotel Bulgari di Bali, sama mobil Ferrari juga gitu. Nah, terus kita di sini ada ketua medical expert, ada namanya itu Profesor Trevino Aristarchus. Jadi dia itu juga dosen masih aktif bidang kedokteran di UI dan dia udah masuk, udah kerjasama juga sama Nestle, WHO, Unilever, Kementerian Kesehatan RI gitu kan. Nah, namanya dokter itu kan dia nggak mungkin dia nggak bakal lah maksudnya mempertaruhkan nama baiknya juga gitu loh di sini. Berarti kan kalau dari aku sendiri ya, kalau dokter sudah jadi ketua medical expert dan bahkan ada member-member dokter, kurang lebih 3.000 dokter di sini yang mau gabung di AFC, berarti kan menandakan bahwa AFC ini bukan perusahaan abal-abal gitu loh. Kita bisa lihat juga dari produknya, dokter aja mengakui gitu loh. Berarti kan kita tinggal percaya aja. Orang dokter kan lebih pintar gitu loh daripada kita, orang awam gitu kan. Nah, terus setelah itu semua produknya AFC ini kita sudah punya paten dan uji klinis gitu. Jadi paten di sini kita nggak pakai, misalkan ya kalau kita jual produk itu kan pasti ada testimoninya yang bilang bahwa produk ini hasilnya bagus, produk ini hasilnya baik, produknya ini ada hasilnya, ada manfaatnya. Tapi kita nggak pakai kata-katanya itu gitu loh. Bapak Ibu sama teman-teman. Jadi di sini kita sudah paten, artinya sudah pasti lah. Jadi setiap 1.000 orang yang cobain produknya AFC, 1.000 orang itu juga rasain manfaatnya, rasain reaksinya juga, karena sudah ada paten gitu loh, sudah pasti ibaratnya gitu. Dan paten ini juga kasta tertinggi di perusahaan farmasi, seperti itu. Dan paten ini juga sudah diakui sama 3 negara, di Jepang, Korea, sama di Cina.
dan udah ada uji klinis gitu. Jadi di sini kita jualnya by data-data, datanya sendiri dari uji klinis. Seperti itu. Nah, ini kita produk pertama ada Utsukushi. Jadi Utsukushi sendiri ini bahan dasarnya dari salmon milk DNA. Jadi dari sperma salmon jantan, seperti itu. Dan cici-cici ibu-ibu kan pasti sudah tahu kan, kalau di sini kita ada treatment salmon milk DNA gitu kan. Jadi suntik salmon milk DNA. Kalau suntik salmon milk DNA setauku pun juga sakit gitu loh, sakit dan itu harus rutin dan harganya pun mahal. Kita harus 2 minggu sekali suntik dan sekali suntik aja itu rata-rata 6 sampai 8 juta gitu loh. Jadi ya kalau bisa dibilang mahal, apalagi sakit gitu loh. Nah, mending kita terapi Utsukushi ini. Kan nggak ada rasa sakit juga, harga juga terjangkau banget gitu loh. Nah, jadi kalau Utsukushi sendiri kita sudah ada, ini kita ada bahan-bahannya juga. Jadi kita nggak melulu kalau Utsukushi tentang kecantikan, kita ada buat kesehatan juga gitu. Dan di sini ini ingredients dari Utsukushi sendiri ada Takara Kombu itu anti kanker, terus ada kiwi set ekstrak itu buat apa namanya? Buat pencernaan gitu loh. Jadi bagus banget. Terus ada L-glutathione. Terus di sini kita ada patennya ada 3. Yang pertama ini anti tumor, yang kedua itu buat immune activating effect, yang ketiga therapeutic agent on hepatitis C. Jadi di sini kita ada paten dan di sini sudah ada kode paten-patennya gitu. Jadi JP30407111B2 itu kode patennya. Jadi misalkan Bapak Ibu sama teman-teman bisa banget buat Google paten gitu kan. Nah, terus di sini kita ada uji klinisnya juga. Mungkin ini ada yang namanya NK cell. Jadi di sini ini menunjukkan adanya aktivitas antitumor dengan mengaktifkan imunitas usus yang mengarah pada peningkatan imunitas sistemik dengan sel NK. Jadi bisa banget buat memperkecil tumor juga gitu. Jadi kalau dari apa namanya dari produknya kita sendiri, kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa guarantee buat menyembuhkan gitu loh. Kita cuman bisa bantu aja. Kalau misalkan tumornya masih kecil, ya itu pasti mengecil seperti itu. Tapi kita di sini juga butuh proses seperti itu. Terus ini juga kita ada perbaikan tumor pada kanker payudara, terus peningkatan sel darah putih, peningkatan sistem imunitas tubuh, seperti yang kita tahu juga banyak banget testimoni dari Utsukushi sendiri buat pasien COVID gitu. Dari yang negatif jadi positif. Dan Utsukushi ini bagus banget gitu. Terus kita juga ada mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah, terus kondisi kulit pada wajah, perbaikan pori-pori dan spot hitam, lalu ada perbaikan sebum pada kulit, perbaikan keriput, perbaikan spot hitam. Nah, terus habis itu ini produk yang kedua kita ada yang namanya SOP 100 Plus. Jadi SOP 100 Plus ini bahan dasarnya dari marine placenta salmon ipura. Jadi dari selaput telur ikan salmon. Jadi kalau SOP 100 Plus ini dari salmon betina, seperti itu. Nah, terus ini bahannya jadi dari marine placenta yang diekstraksikan dari ikan Onsorhynchus keta salmon yang ditemukan di bagian laut utara Hokkaido. Nah, di sini kita ada ingredients-nya juga, ada banyak banget dan sudah bagus banget. Nah, jadi marine placenta itu terinspirasi dari apa sih? Jadi terinspirasi dari kehebatan dari human placenta gitu. Jadi dari human placenta ini sudah jauh melegenda lebih dari 400 tahun lalu sebelum Masehi gitu. Tapi human placenta ini dianggap barbar gitu loh. Banyak ditentang di berbagai negara dan dianggap haram, dianggap ilegal juga, khususnya di Indonesia. Terus kita juga ada Perka BPOM 2004. Nah, terus mungkin di sini aku mau jelasin dikit. Jadi di sini ada dari ingredients-nya SOP, dari ingredients-nya human placenta sama deer placenta gitu. Jadi dari sini itu kita bisa lihat bahwa
SOP ini itu ingredients-nya lebih apa ya ibaratnya lebih besar lah daripada human placenta sama di placenta seperti itu. Terus setelah itu kita sudah ada patennya juga ada 3. Yang pertama ini buat regenerasi sel. Jadi regenerasi sel ini SOP 100 plus bisa buat regenerasi sel. Jadi yang kita tahu juga kan kalau misalkan nih anak kecil jatuh sama orang tua jatuh juga, itu kan biasanya proses penyembuhannya cepet banget anak kecil gitu loh. Karena anak kecil ini memang sel-selnya itu masih bagus, masih baru, masih cepat gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang kita tahu juga kan semakin kita berumur, semakin sel-sel kita itu berkurang gitu loh. Jadi AFC ini buat produk SOP 100 plus buat bisa regenerasi sel. Jadi buat kita yang usianya bertambah terus, kita bisa regenerasi sel. Jadi sel-sel kita bisa kayak anak kecil lagi. Jadi baru lagi, jadi cepat lagi, jadi bagus lagi, seperti itu. Terus yang kedua, buat memperlancar peredaran darah. Jadi banyak banget orang-orang yang konsumsi itu dari orang-orang yang punya penyakit diabetes, stroke, sendi-sendi, asam urat, terus jantung, ginjal, dan kanker juga itu bisa banget gitu. Jadi macam-macam banget orang-orang bisa banget buat apa namanya memperbaiki tubuhnya sendiri gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri, aku kan juga mungkin kembali ke utsukushi tadi, aku juga konsumsi utsukushi yang aku rasain itu badan lebih seger gitu loh. Dan aku kan orangnya juga dulu itu sebelum aku kenal Utsukushi ini jerawatku tuh gede-gede besar-besar gitu loh. Jadi besar-besar dan sekarang setelah aku minum Utsukushi itu jerawatku juga nggak ada yang besar sama sekali, jadi kecil-kecil dan itu cepet banget buat apa namanya buat kering gitu loh. Nah terus aku juga cobain SOP 100 plus ini tapi nggak yang sering banget seperti Utsukushi. Jadi dari SOP 100 plus ini aku juga ngerasain bahwa tidurku lebih nyenyak gitu. Dan aku punya kakek juga di Jogja, kebetulan dia diabetes juga, dan dia konsumsi SOP 100 plus ini badannya lebih seger gitu. Jadi badannya lebih fit lagi seperti itu. Dan yang ketiga itu buat anti-aging, buat menunda penuaan. Nah di sini sudah ada uji klinisnya juga. Jadi yang pertama ini antioksidan buat pertumbuhan rambut, terus ada buat peningkatan keseimbangan hormon pada wanita pasca menopause, terus peningkatan ekspresi gen, terus juga ada perbaikan pada fungsi peredaran darah, penurunan kadar gula darah seperti yang tadi aku ceritain bahwa semuanya ini terjadi karena uji klinis ini gitu loh. Nah, terus ada juga buat mengurangi dan menghilangi kerutan. Nah, terus ini nih apa namanya produk AFC yang disenangi banyak orang gitu kan. Jadi SOP Subarasi ini kita launching produk dan SOP Subarasi ini itu upgrade dari SOP 100 plus sendiri gitu. Jadi SOP Subarasi ini lebih bagus daripada SOP 100 plus. SOP 100 plus aja sudah bagus gitu loh. Berarti SOP Subarasi ini jadi lebih bagus lagi seperti itu. Nah, SOP Subarasi ini jadi kan kalau di perusahaan AFC sendiri atau di perusahaan Jepang gitu kan biasanya kita ada monosukuri gitu kan. Monosukuri itu ya kita invest apa namanya upgrade terus kan. Upgrade terus produknya gitu kan. Nah dari AFC sendiri kita upgrade terus gitu kan. Nah muncullah produk SOP Subarasi ini. Dan SOP Subarasi ini itu bahannya itu jauh berbeda banget daripada SOP 100 plus. Jadi kalau SOP Subarasi ini kita pakainya triple peptide dan itu pertama di apa namanya di sejarah Jepang juga gitu loh. Jadi produk kita sudah triple peptide. eh, Apa namanya triple peptide itu yang pertama ada salmon ovary peptide jadi dari marine placenta, terus ada sardine peptide, yang ketiga ada fruit flow jadi dari vegan peptide. Nah terus Nah, ini dia. Jadi, Subarasi ini merupakan sejarah di AFC Jepang. Selama 51 tahun, ini AFC itu tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk.
Nah, terus hal ini dilakukan karena salah satu ingredients dari Subarashi memenangkan penghargaan sebagai one of the most innovative product of the year dan juga meraih the first European Food Safety Authority approved natural cardio protective functional ingredients gitu. Nah, terus kita sudah ada patennya juga. Yang pertama ini cell regeneration effect. Terus yang kedua buat memperlancar peredaran darah. Terus yang ketiga ini buat anti hipertensi. Terus yang keempat kita ada buat darah beku gitu kan. Tapi ini masih coming soon. Tapi kalau di Google patennya kita sudah ada gitu. Cuman lagi depending kalau yang darah beku ini seperti itu. Terus kita juga ada bahan-bahannya juga. Jadi teman-teman juga bisa lihat sendiri kalau yang SOP 100 plus tadi kan yang atas ini kan cuman dari Marine Placenta gitu kan. Nah, tapi kalau SOP Subarashi ini kita ketambahan jadi ada sardine peptide sama fruit flow. Jadi benar-benar lebih bagus lagi. Dan kalau orang-orang yang sudah cocok konsumsi SOP 100 plus pasti cocok banget buat konsumsi SOP Subarashi ini gitu. Nah, terus ini juga kita punya uji klinisnya buat mencegah inflamasi dan menurunkan tekanan darah tinggi. Terus habis itu mencegah penyumbatan pembuluh darah, membantu memperbaiki toleransi glukosa. Terus SOP Subarashi ini menurunkan agregasi trombosit, lalu mampu mencegah agregasi trombosit, lalu mampu menurunkan aktivitas ADP dan kolagen pada kegiatan hiperagresi trombosit, lalu SOP Subarashi mampu mencegah ekskresi abdomin pada urin, jadi ginjal bocor, terus dapat membantu menstabilkan dan bahkan mengurangi tekanan darah ke arah normal pada penderita tekanan darah tinggi. Itu. Nah, terus ini bukan obat ya, Bapak Ibu sama teman-teman. Jadi ini bukan obat, tidak terjadi penurunan tekanan darah kepada orang normal. Hal ini sudah dibuktikan secara klinis juga. Jadi SOP Subarashi ini tidak membuat pembuluh darah melebar di mana tensi jadi anjlok. Hal ini sudah dibuktikan secara klinis. Seperti itu. Nah, lalu semua produknya AFC ini sudah dapat sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, bebas dari pencemaran radiasi nuklir. Jadi AFC ini produk-produknya semuanya sudah natural seperti itu. Nah, SOP 100 plus Subarashi sama Utsukushi juga punya sertifikat halal. Tapi kita ikutnya halal Jepang karena yang produksi ini kan dari Jepang. Jadi kita ikut halal Jepang. Jadi negara-negara yang lain juga mengikuti seperti itu. Dan kita sudah ada izin edar dari BPOM RIML gitu. Jadi dari makanan luar karena kita impor dari Jepang. Seperti itu sih, mungkin sharing-sharing dari aku sampai situ. Maaf jika ada salah kata gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tenang, nanti masih ada ditanya-tanya lagi pasti. Sekarang kita lanjut ke satunya lagi. Nah, ini yang punya akun aslinya teman-teman. Ini yang dari tadi banyak yang nanya, kok Lia pakai akunnya namanya Jovi, kok Lia pakai nama akun cowok. Nah, ini yang punya akunnya. Ya. Nah, biar sama kayak Lia tadi juga, kan tadi juga saya ada janjiin mau tanya-tanya ya kan. Kira-kira panggilnya Ko Jovi aja ya. Ya boleh. Belum tua Pak. Ko Jovi kira-kira boleh cerita gak? Maksudnya kayak tadi Lia, maksudnya kenapa sih kok EFC? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak nih yang lain. Kenapa EFC? Udah barangnya inden terus. Datang-datangnya terus sekali datang baru dapat gitu kan. Kenapa tapi tetap mau di EFC ini kenapa? Coba boleh diceritain nggak, di-sharing? Oke, selamat malam semua teman-teman, Bapak Ibu. Aku panggilnya biar santai aja ya. Nah, sebelum aku sharing, aku mau perkenalan dulu teman-teman, Bapak Ibu. Namaku Jovi. Aku asli Semarang, usia 27 tahun. Saya S3 teman-teman. SD, SMP, SMA. Ya. Nah, ini Pak Angga ketawa nih, kelihatannya happy tapi saya nih tersiksa sebenarnya ya. Oke, terus tapi kok ditanya pernah kuliah apa enggak? Saya pernah kuliah di US.
bukan di US Amerika, tapi di Unika Sugiya Pranoto, Semarang. Oke, terus kalau ditanya, nanti bercanda aja ya teman-teman Bapak Ibu. Kalau ditanya sekarang aktivitas apa sehari-hari, saya seorang pengusaha, saya pegang distribusi oli, saya pegang satu merek dan merek tersebut sebenarnya pegang market share tertinggi di dunia. Nah, aku sudah ngerjain oli dari tahun 2015, tapi kalau ditanya, apakah kerjain network marketing ini adalah perusahaan pertama? Bukan. Saya sudah pernah jalanin network marketing 2 tahun lalu, saya start 2018, dan saya sudah cukup punya ranking juga di sana. Nah, terus apa yang terjadi? Kenapa kok akhirnya berpindah ke AFC? Nah, ini ceritanya agak panjang, aku mungkin cerita secara singkat saja. Jadi sebenarnya aku sudah kenal AFC ini dari 2019 Mei. Saya waktu itu di Semarang di prospek langsung sama Dr. Luigi. Kalian semua juga mungkin sudah pada tahu sama Dr. Luigi. Mei 2019 saya di prospek sama Dr. Luigi. Terus waktu itu aku bilang aku say no dulu. Kenapa? Karena aku masih fokus di perusahaan sebelah ya. Nah, terus Juni aku di prospek sama satu orang temanku juga orang Semarang. Juli aku di prospek satu orang temanku lagi dari Semarang. Agustus aku di prospek sama seseorang yang sekarang menjadi pengundang saya dan menjadi upline saya. Aku mau thank you dulu nih buat pengundang saya, upline saya Samurai Dio Adi. Nah, tapi waktu pertama kali di prospek di Agustus itu sama Kotio Adi, aku juga bilang say no dulu, aku belum bisa bergabung. Nah, tapi dari Agustus itu sampai Oktober, mungkin aku sudah di follow up lebih kali 10-12 kali lah di follow up. Dan teman-teman, Bapak Ibu juga harus tahu, Kotio Adi itu orang Jakarta, saya tinggal di Semarang, dan Kotio Adi itu sering beberapa kali main ke Semarang. Nah, kebetulan mertua saya itu teman baiknya dari Kotio Adi. Jadi begitu kalau Kotio Adi ke Semarang, itu pasti main bareng sama mertua saya. Mau nggak mau, pasti kan pergi bareng, dolan bareng. Sampai suatu kali, saya masih ingat benar-benar, Oktober awal saya ditelepon. Jovi, kamu di mana sekarang? Oh, aku lagi di apartemen. Memang saya waktu itu setelah merit, saya masih tinggal di apartemen dulu. Nah, terus waktu saya jauh di apartemen, Kotio Adi langsung dengan semangat bilang gini, oke, saya ke sana sekarang. Selesai sudah riwayat saya di sana ya. Jadi mau nggak mau pasti harus ketemu. Meskipun saya waktu itu sudah ngindar-ngindar berulang kali, akhirnya waktu itu nggak bisa ngindar lagi. Oke, akhirnya pertama kali itu ketemu sama Kotio Adi di Oktober itu di apartemen, masih inget banget tuh di rooftop, di kolam renang. Terus Kotio Adi bilang gini, cerita, ternyata bedanya adalah di sana Kotio Adi berangkat nggak sendirian. Ternyata dia bawa upline-nya lagi namanya Koardian. Nah, detik itu adalah detik pertama kali saya melihat bukti nyata dari Konichiwa. Nah, aku masih ingat betul waktu itu Koardian itu masih pakai dolar ya, waktu itu masih SMS masih pakai dolar. Rata-rata Koardian masih 800 sampai 1000 atau 8 juta sampai 10 juta satu hari. Dan itu mulai dari sana sudah mulai terketuk sih hatinya. Maksudnya, wah gila juga loh kalau sampai 10 juta sehari, berarti satu bulan berapa? Sudah 300 juta. Padahal waktu itu Koardian masih jalan satu tahunan kalau nggak salah. Akhirnya di sana, akhirnya bergabung dengan catatan sungkan. Dan harapannya adalah saya nggak mau lagi namanya di follow up, di telepon, Jovi, konnichiwa, Jovi, kamu lagi ngapain? Lagi sibuk apa nggak mau seperti itu lagi. Jadi saya cuma sekedar join berapa sih? 3,3 aku join, dapat barang juga aku nggak terima. Akhirnya aku cuma join, hanya sungkan nggak mau di follow up. Ternyata keputusan teman-teman. Kenapa? Karena setelah saya join, tetap aja saya di follow up terus. Sampai kapan? Sampai kemarin Maret akhirnya memutuskan untuk bergabung. Nah, jadi kalau ditanya sebenarnya Jovi ini lahir dari sebuah produk namanya follow up. Nah, makanya follow up itu sebenarnya sangat penting juga ya teman-teman di dunia networking, dunia jaringan, dunia bisnis seperti ini. Gitu sih Pak Angga. Oke. Jadi pokoknya biang keladinya itu Koardian, Dr. Luigi sama Kotio Adi ya. Iya. Ini kayaknya mereka juga hadir hari ini, harusnya pasti nonton. Iya. Oke, jadi sekarang Jovi ini udah samurai ya? Ya, baru Nah, samurai awal bulan pertengahan Agustus. nanti, kalau untuk berapa lamanya nanti, ini pasti udah pada nggak sabar pengen tanya gimana sih, berapa lama sih kayak begitu. Yang tadi juga Lia, berapa lama sih Toreda? Kayaknya kalau baru mulai Toreda
sebenarnya kalau baru mulai Toreda itu kan yang paling susah sebenarnya. Kalau Ya, udah betul. Toreda udah mau ke Samurai Shogun Daimyo. Daimyo lah mentok. Mungkin sampai ke Daimyo masih oke. Bushido baru susahnya sama kayak Toreda lagi setahu saya. Ya, Oke, siap. langsung aja kalau gitu. Jovi, Jovi hari ini bakal bawain marketing plan-nya. Silakan, Jovi. Oke, thank you buat waktu dan tepatnya Pak Angga. Oke, kita mulai ya teman-teman, Bapak Ibu. Oke, aku mau sharing. Ini kita mau bahas duitnya nih teman-teman. Tadi kita bahas bisnis. Tentu nih bagian paling penting adalah bagian bisnis. Cuma sebelum aku bahas tentang marketing plan atau peluang bisnisnya, aku mau reminder tadi yang dibahas Lia. Dan aku mau buka mindset kita sama-sama ada beberapa hal. Satu, AFC ini meskipun perusahaan 50 tahunan, tapi kita baru masuk di Indonesia sekitar 2 tahun. It means atau itu artinya adalah semua kita di sini adalah pionir atau semua kita di sini adalah yang pertama kerjain. Kenapa? Karena usianya kita masih 2 tahun. Yang kedua adalah total member sampai saat ini 200.000. 3.000-nya adalah dokter. Nah, di sana kamu juga, Bapak Ibu, teman-teman harus bertanya-tanya, kenapa kok seorang dokter mau bergabung? Karena kita farmasi. Dan harus diulang-ulang juga dari 200.000 member tadi, rata-rata yang jalannya orang tua. Berarti kalau orang tua, bisnis ini pasti jalan, produk ini bisa diterima. Nah, dari segelintir 200.000 itu ada beberapa dan baru mulai anak muda. Nah, di sini kita bisa lihat peluangnya masih besar sekali. Nah, terus untuk memulai bisnis ini bagaimana? Cuma ada 3 paket member. Ada paket Diamond, ada paket Sapphire, ada sama paket Ruby. Paket Ruby ini adalah paket paling kecil atau kita untuk memulai bisnis ini cukup hanya melakukan pembelian 2 box saja. 2 box tadi bisa apa? Mau Utsukushi boleh, mau SOP semua boleh, mau Subarasi semua boleh. Catatannya adalah 1 box Utsukushi sama SOP 1.650 per box, khusus Subarasi 1.750 per box. Tinggal kita pilih aja, jadi kalau misalkan SOP sama Utsu 3,3. Kalau misalkan Subarasi sama Utsu berarti 3,4. 2 Subarasi berarti 3,5 juta. Minimal kita membeli paket 1 paket atau 2 box, kita otomatis member. Tanpa dikenakan biaya administrasi, biaya membership, dan lain-lain. Kita cuma pembelian produk saja, otomatis kita menjadi member. Nah, terus semua marketing plan kita di sini atau semua paket member kita di sini didesain sedemikian rupa bahwa kita bisa upgrade tanpa batas waktu. Namanya upgrade tanpa batas waktu, jadi contoh kalau misalkan kita mau upgrade ke Sapphire, kita hanya membeli jumlah barang yang tersisa. Kalau tadi kita sudah bergabung di Ruby, berarti kita cuma tambah 4 box saja. Mau beli 1 box setiap hari, mau beli 1 box setiap minggu, mau beli 1 box 1 bulan, mau beli 1 box 1 tahun, pokoknya kita ditungguin akumulasi pembelanjaan 6 box, kita otomatis jadi Sapphire. Akumulasi pembelanjaan sampai 12 box, kita akan menjadi Diamond secara otomatis. Yang dimaksud apa? Berarti kalau sistemnya akumulasi atau kita ditungguin tanpa batas waktu, saya yakin semua orang menuju ke Diamond dan bisa mencapai Diamond. Itu catatannya. Nah, terus Diamond, Sapphire, Ruby ini ada potensi income masing-masing seperti ini. Contoh, kalau kita seorang Ruby, kita closing 1 Ruby atau kita jual 2 box, kita akan langsung dapat bonus 300.000. Per 1 paketnya kita dapat 300.000. Kalau tadi seorang Ruby closing 1 Sapphire atau closing 3 paket, kita akan langsung dapat 900.000. Dasarnya dari mana? Per 1 paket budgetnya 300.000. Kalau kita closing Diamond atau kita jual 12 box atau kita jual 6 paket sekaligus, berarti kita akan langsung dapat komisi 1,8 juta. Dari mana? Dasarnya 300.000 dikali 6 paket. Lalu Sapphire ini aku lompatin, kenapa? Karena semua orang bisa mencapai Diamond dan semua menuju ke Diamond. Kenapa? Karena potensinya paling besar di sini dan semua orang bisa mencapai ke sini. Nah, begitu kita sudah sampai Diamond, waktu kita closing 1 orang Ruby, kita akan dapat bonus 550.000. Sapphire kita tinggal kali 3 paket, 1.650. Kalau Diamond kita akan langsung dapat 3.300. Catatannya yang menarik adalah, tadi saya sudah kasih keyword menarik, kata-katanya adalah langsung. Apa yang diartikan sama langsung? Berarti apapun yang kita terima di sini, semua jenis bonusnya kita direct sponsor ini kita terima harian. Atau kita transaksi hari ini maksimal sampai jam 12 malam, jam 1 sampai jam 3 pagi kita sudah terima komisinya kita. Atau sistem bonus sama sistem komisinya kita akan terima setiap hari. Nah, terus setelah kita Diamond, kita hanya perlu pahamin begini.
Kantor itu akan kasih budget ke kita per satu paket atau per 2 box kita akan dapat komisi 550.000. Sedangkan Safir sama Ruby itu budgetnya berbeda. Contoh kalau tadi Safir cuma dapat 45 atau 450.000 per 2 box, kalau Ruby kita cuma dapat budget 300.000 per 2 box. Nah, ini adalah hak istimewa seorang diamond untuk mendapatkan bonus yang kedua namanya bonus pass up. Contoh, kita seorang Ruby, kita rekrut nih atau kita jual 12 box, kita akan dapat berapa? 1,8 juta. Dasarnya dari mana? 300.000 dikali 6 paket. Sedangkan budget kantor ternyata kita sudah dikasih berapa tadi? 3,3 juta. Makanya kan di sini ada tulisannya kelebihan 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini tapi tidak akan kita bisa dinikmati di Ruby, tidak akan kita bisa nikmati di Safir, semuanya akan masuk ke Diamond. Atau dia akan mencari Diamond terdekat kita. Kenapa? Karena ibarat kata juga begini, si Diamond ini berarti secara tidak langsung bisa menikmati semua selisih bonus direct dari total timnya dia. Nah, kenapa? Karena ini memang bonus istimewa tadi yang Diamond. Tapi tenang aja, semua orang bisa mencapai dan semua orang bisa menuju ke Diamond. Nah, sistem bisnisnya kita hanya ada 2 kaki, jadi ada 1 kaki kiri dan 1 kaki kanan. Nah, namanya bonus pairing itu adalah namanya bonus pasangan, atau nama bonus pasangan setiap 1 paket kiri harus ketemu 1 paket kanan. Setelah 2 ini terjadi bagaimana? Mau nggak mau akan langsung turun, atau mau nggak mau pasti akan bergeraknya turun. Jadi kalau misalkan di sini ada teman-teman atau Bapak Ibu diundang oleh beberapa temannya atau pengundangnya masing-masing, berbahagialah Anda kalau Anda menjadi spot pertama dari atau menjadi titik pertama dari pengundang Anda. Kenapa? Karena mau nggak mau pengundang Anda akan ngelewatin pohon Anda, atau mau nggak mau pasti ngelempar di bawahnya Anda. Dan ini mau nggak mau, kenapa? Pilihannya setelah memang harus turun. Makanya sistem bisnis ini kita benar-benar dirancang untuk saling bantu. Nah, terus per 1 bonus pairing berapa? Per 1 paket kiri ketemu 1 paket kanan, kita akan dapat bonus tambahan namanya bonus pairing 300.000 per paket. Hitungannya dari per 1 paket atau 1 ruby kiri bertemu dengan 1 ruby kanan. Kalau 1 safir kiri ketemu 1 safir kanan, berarti bagaimana? Berarti tinggal aja dikali 3 paket. Kalau 3 paket berarti tinggal 3 dikali 300.000 atau 900.000. Kalau diamond kiri ketemu diamond kanan, berarti berapa paket ketemu berapa paket? 6 paket ketemu 6 paket. Berarti tinggal 300.000 dikali 6 paket 1,8 juta. Secara simpel cuma begitu aja. Tanpa batas kedalaman, tanpa batas kelebaran. Batasannya apa? 1 hari maksimum bonus pairing yang kita bisa terima adalah 200 pairing per hari. Atau 10 paket pertama dibayar 3 juta, 190-nya dibayar 19 juta. Atau 1 hari maksimum income dari bonus pairing 22 juta 1 hari. Ini ekstra banyak ya teman-teman. Nah, terus kalau 1 bulan bagaimana? Berarti tinggal dikali 30 aja. Berarti maksimal 660 juta. Kalau kurang gimana? Kita dari perusahaan kita bisa buka 2 akun, jadi maksimal 1,3 M. Masih kurang lagi kita maksimal 3 akun atau 1,9 M. Sesimpel itu aja. Nah, bonus bedanya Diamond Safir Ruby apa? Cuman beda di nominal per paketnya saja dan limitnya per hari masing-masing. Jadi otomatis Diamond, Safir, sama Ruby ada potensi income per bulannya masing-masing. Cuma tenang aja, saya remind ulang bahwa semua Diamond atau semua orang berpotensi dan bisa menuju ke Diamond. Kenapa? Bisa upgrade tanpa batas waktu. Nah, Oke, semua income-nya kita akan ke-split jadi 2 secara otomatis, 80% akan langsung cair, dan 20% akan berupa jadi produk, dan 20% akan berupa jadi poin. Yang 20% produk akan menjadi apa? Kita bisa pilih nanti di redemption. Ini adalah produk-produk dari AFC. Banyak sekali, ini namanya serum, propolis ini kita dari AFC Brasil, ini head tonic, masker, rutin ini kita punya hak paten untuk mata dan otak. Nah, kolagen ini kita juga salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, makanya di BPOM kita bisa keluarin nama premium. Nah, yang 20% poin berhubungan dengan apa? 20% poin itu berhubungan dengan bonusnya kita ketiga, namanya bonus unilevel, dan ini sifatnya tambahan dan ini bulanan. Namanya tambahan, berarti kita tidak ada konsekuensi bisnis yang kita terima kalau kita tidak mendapatkan ini.
Kalau kita nggak dapetin ya sudah, kita tinggal dilewatin gitu aja. Tapi kalau kita terkualifikasi atau kita mendapatkan bonus uni level, ya kita baru mendapatkan bonus uni level. Potensinya seberapa? Minimal cara mendapatkannya bagaimana? Minimal income kalian terakumulasi 20%-nya adalah 1.650.000 atau setara dengan 75 poin. Kalau bulan itu Anda terkualifikasi atau punya 75 poin, Anda akan mendapatkan level 1 sama level 2 di tim Anda 75.000 per kepala, level 3 sampai level 10 37.500 per kepala dengan catatan mereka semua harus kualifikasi dengan cara yang sama 20%-nya tadi setara dengan 1.650 atau 75 BV. Lalu untuk batasannya uni level yang kita bisa terima tergantung income kita di bulan tersebut ada berapa. Nah, ini adalah perhitungan atau masukin rumus aja potensinya seberapa banyak dari bonus uni level. Contoh misalkan kalau kita duplikasi 5 orang, contoh di bulan ke-10 berarti kita sudah punya 9.700.000 orang atau 9.700.000 member di bawahnya kita. Dan potensi uni levelnya 366 miliar. Ini sangat besar sekali dan ini memang the real passive income-nya kita. Tapi misalkan ya bilang, wah 366 ini angkanya agak bullshit lah, atau ini angkanya terlalu besar. Oke, kita pakai angka 0,1% lah. 0,1% tetap 366 juta, dan itu tetap banyak ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah bonus ranking, atau ini kita bisa bilang kayak THR-nya kita. Jadi ini memang kita terima setiap tahun. Minimal kita mencapai di sini bagaimana mencari 100 pairing, atau 100 paket kiri bertemu dengan 100 paket kanan. Dan tenang saja, 100 pairing ini kita sistemnya saling bantu. Kenapa? Karena tadi sistemnya kaki kita 2 saja, dan mau nggak mau, setelah 2, 1 kiri, 1 kanan penuh, kita mau nggak mau harus turun atau lempar ke bawah. Jadi sistem pairing di sini kita saling bantu. Nah, minimal kita mencapai 100 pairing, kita akan mendapatkan bonus tambahan 5 juta rupiah. Terus akumulasi sampai 500 pairing kita dapat 25 juta, Samurai sampai 75 juta, Shogun 575 juta, Daimyo 1,5 M, Bushido sampai 3 miliar. Dan ini ekstra banyak ya teman-teman. Dan ini kita kejar sampai kapan? Sampai 25 September, jadi kita masih punya 2 minggu untuk kejar. Setelah itu kita juga ada namanya bonus tambahan, namanya apa? Bonus trip. Dan bonus trip ini kita akan pergi kemana? Akan pergi ke Dubai. Nah, ke Dubai ini mau apa? Sebenarnya kita mau selebrasi dan kita merayakan ulang tahunnya kedua dari AFC. Caranya bagaimana? Kita ada 2 cara untuk mendapatkan. Cara yang pertama, kita hanya melakukan atau mengajak atau memperkenalkan bisnis ini ke 8 orang temannya kita dan harus bergabung di Diamond. Pertanyaannya adalah, apakah 8 orang tadi harus bergabung langsung di Diamond? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sistem membernya kita bisa upgrade, atau dengan kata lain kita cukup kenalin bisnis ini dengan bisnis ini ke 8 orang yang bergabung di Ruby, tapi dia siap upgrade jadi Diamond sampai 25 September. Atau dengan cara yang kedua, kita kerjanya keroyokan, kita kerjanya pakai tim, mencari 100 pairing dan mengenalkan bisnis ini ke 3 orang dari Ruby yang siap upgrade jadi Diamond sampai tanggal 25 September. Kabar baiknya adalah 25 September ini kita extend teman-teman Bapak Ibu. Jadi kita extend sampai tanggal kapan? Sampai 9 Oktober. Jadi masih 1 bulan, masih banyak kemungkinan terjadi untuk mendapatkan bonus, untuk mendapatkan ke Dubai ini. Nah, terus saya minum sebentar ya teman-teman. Nah, terus kita juga ada peraturan di mana kita dilarang keras untuk menggunakan nama AFC Life Science di Facebook, website, Instagram, atau di portal apapun. Memang kita nggak boleh. Terus kita benar-benar tidak boleh melakukan penjualan di marketplace kayak misalkan Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Kenapa? Karena di sini memang sarangnya orang menjual harga di bawah harga. Mau kita jual di sama harga, di bawah harga, mau di lebih mahal pun juga tidak boleh. Memang ini memang lawan besarnya kita, memang kita nggak boleh jualan di sini, dan memang karena rata-rata memang orang biasanya di sini merusak harga. Nah, terus untuk mengantisipasi undercutting atau pemotongan harga atau orang yang jual di bawah harga, ini company benar-benar support habis-habisan. Kalau kita menemukan pelaku yang melakukan undercutting,
dan pelaku tersebut rankingnya belum ada sampai Ronin, kita dapat reward 1.650.000. Nah, kalau Samurai sampai Shogun, kita dapat reward tambahan dari company untuk menemukan tadi ya pelakunya 19.800. Kalau pelakunya ini adalah top leader atau daimyo sampai Bushido, kita dapat 198 juta dan katanya Pak Niko dapat Dubai sekeluarga katanya. Nah, itu sih teman-teman. Nah, terus kita juga bekerja sama untuk memberantas undercutting. Salah satunya dengan Pak Hasanuddin Nasution, ini sekjen dari Pradi. Jadi ini memang ini salah satu bentuk komitmen dari perusahaan untuk berantas undercutting. Nah, terus kita juga undercutting ini kan juga tanggung jawab bersama ya. Jadi perusahaan juga percaya bahwa 3 level atau 3 kedalaman atau 3 generasinya kita, contoh misalkan saya rekrut A rekrut B rekrut C, A, B, C ini kalau melakukan tindakan undercutting atau melakukan penjualan dengan produk di bawah harga, kita pun sebagai upline bisa terkena impact-nya atau tidak mendapatkan bonus tahunan sampai berapa kalau nggak salah 3 kali atau 5 kali peringatan, mungkin seperti itu sih. Oke, ini mungkin sesi saya sudah selesai, tempat dan waktu mungkin saya kembalikan ke Pak Angga. Oke, thank you Jovi. Ini udah banyak banget yang ngantri pertanyaan. Nih, kita udah mulai tanya jawab aja ya. Boleh nanti ganti-gantian aja yang mau jawab siapa gitu ya. Boleh. Oke. Ini. Kalau yang pertanyaannya Reza Andika nggak usah dibacain kali ya. Nggak usah Pak itu. Ini nyusahin saya kalau itu. Oke, langsung. Nih, ada pertanyaan bagus. Selamat malam. Untuk pemula, kira-kira apa yang harus dilakukan? Maksudnya infoin ke kerabat, teman, dan lain-lain itu kayak gimana contohnya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Pilih aja mau siapa yang jawab, nggak apa-apa. Aku apa kamu? Aku ya. Gini ya teman-teman, saya akan kasih jawaban, tapi ini adalah jawaban dari versi saya. Nanti kalian juga bisa sharing ke pengundang masing-masing, bisa sharing juga ke pengundang masing-masing, karena setiap tim atau setiap grup pasti punya cara masing-masing. Cuman kalau yang kita lakukan adalah begini, kita ikuti dari modul dari NDO Pak Niko kasih. Kenapa? Cara untuk memulai bisnis ini yang pertama adalah kita harus list 100 daftar nama. Kenapa kok kita perlu list 100 daftar nama? Untuk kita ada namanya targeting orang. Kita nggak asal tebas, kita nggak asal tawarin, apalagi kita tawarin ke orang yang kira-kira kita nggak tahu dia butuhnya apa. Gitu sih. Jadi kita lakukan pertama kali bagaimana untuk memulai bisnis ini, kita harus buat name list dulu. Yang pemula bagaimana buat name list, nanti kamu akan didampingi upline-mu atau pengundangmu untuk siapa yang akan ditawarin duluan. Begitu sih Pak Angga. Dia mengambil. Mungkin versi Lia kali ya, boleh ditambahin. Ya sebenarnya sama aja sih, soalnya kan Coach Jovi upline go gitu kan. Sebenarnya sama aja. Ngikutinnya dari NDO, persis banget dari NDO. Ya sebenarnya kan enak banget gitu loh, kita para member, kita sudah dikasih cara-caranya buat jalanin bisnis di AFC gitu kan. Nah, dari modul itu juga benar-benar terbukti gitu loh. Jadi dari Coach Jovi pun bisa Samurai, aku pun bisa Toreda, itu ya dari ikutin modul. Ya kita ngikutin aja modulnya. Dan jangan lupa juga harus konsul sama pengundang masing-masing gitu kan. Karena itu juga yang paling penting gitu kan. Jangan sampai salah lah seperti itu. Jangan sampai ngulangin kesalahan yang aku udah lakuin di sini. Seperti itu sih Pak Angga. Oke, nextnya ada. Ini buat Jovi. Jovi bisa dijelaskan lagi soal pass up, soalnya saya belum terlalu mengerti. Oke. Mungkin jelasin simple ininya aja. Soalnya kalau yang emang mau nanti dijelasin yang lebih detailnya lagi, itu biasanya kan bisa tanya ke upline ya. Maksudnya bisa ajak orang yang mengundang, biasanya gitu. Ini mungkin dari Jovi jelasin lagi, tapi satu versinya Jovi dan yang kedua mungkin dipersingkat aja, simpelnya aja. Oke, aku mungkin akan ulang di slide-nya, jadi biar bisa ngelihat diagram slide-nya. Oke. Nah, bonus pass up itu seperti apa? Jadi begini, artinya kita sudah lihat bahwa namanya bonus pass up adalah bonus
di mana kita bisa makan bonus selisih direct. Contoh, tadi seorang Ruby itu maksimal income dari bonus direct itu cuma 300.000. Kalau Safir berapa? 450.000. Sedangkan kalau kita sudah Diamond atau Diamond ini kan posisi di mana kita bisa makan bonus pass up. Kita bisa makan full budget dari kantor yaitu 550.000. Nah, pertanyaannya bonus pass up seperti apa? Contoh, kita punya tim nih tadi, si A, dan si A tadi masih seorang Ruby. Si A kalau closing seseorang dan dia closingnya Ruby, berarti si A akan dapat berapa? Ruby closing Ruby, 300.000. Padahal budget kantor berapa? 550.000. Berarti ada selisih berapa? 250.000. Itu akan masuk kemana? Akan masuk ke diamond terdekat. Secara simpel seperti itu. Kalau rubinya akan semakin banyak, ya berarti bonus pass up-nya akan semakin banyak. Sampai kapan? Sampai dari timnya kalian menjadi diamond, nanti semua selisih bonus timnya dia akan masuk ke diamond terdekat tadi. Mungkin seperti itu sih Pak Angga. Oke. Mungkin itu jadi kayak perlombaan ya sebenarnya. Yes. Jadi kayak siapa duluan yang diamond, pokoknya dia yang nutup duluan, bonusnya akan stuck di dia gitu sebenarnya mungkin ya. Ya, betul. Tapi tenang aja, aku ulang berkali-kali, semua orang bisa kok mencapai diamond gitu sih. Karena kan sistemnya kita upgrade. Betul. Jadi cepat atau lambat, kalian semua pasti akan menikmati namanya bonus pass up. Dan kalau yang kayak Pak Niko sering bilang, ini marketing plan didesain sedemikian rupa, untuk didesain itu untuk kalian semua tuh bisa diamond. Jadi maksudnya bukan kayak, oh iya gue Ruby nih, gue udah join ini tapi Ruby terus apa. Ini emang didesain kalau emang dijalanin sesuai apa segala macam. Suatu saat pasti diamond, nggak mungkin nggak. Walaupun tiba-tiba kayak, wah udah diamond tiba-tiba paling gitu. Oke, selanjutnya ini ada expired pairing. Expired pairing itu maksudnya dalam setiap 1 tahun biasa pairing akan expired, harus diperpanjang dengan beli produk kita di maintenance. Entah itu kalau sekarang kayak saya kemarin udah bukain sih, ada Subarasi, ada Utsukushi, sama ada yang baru yang paket 6,6 juta ya itu. Aduh saya lupa deh apa. Ini Lia, ini buat Lia. Lia, boleh nggak mau tanya gimana caranya ngembangin jaringan dan maunya tuh maksudnya yang dikembangin jaringannya dia maunya mungkin yang ada di bawah-bawahnya dia itu yang milenial, cara ngajaknya gimana bikin mereka tertarik. Oke, ya kalau ini aku jawab dari versiku ya. Kalau sebenarnya kan kalau orang-orang yang seumuran sama aku itu kan lebih kita nggak bisa kayak misalkan harus tawarin tentang produk gitu loh, karena kan kita masih muda, kita masih sehat, tapi kan kita juga sebenarnya perlu banget produknya. Tapi kalau anak-anak muda itu biasanya lebih tertarik di bisnisnya gitu. Jadi kita jelasin aja tentang peluang bisnisnya di AFC, udah tinggal jelasin biasa aja tentang misalkan marketing plan-nya gitu. Biasanya sih anak muda lebih ke situ sih, dan biasanya kalau aku kalau aku prospek itu biasanya ya lebih ke bisnis gitu kalau orang-orang muda. Seperti itu sih, Pak Angga. Ini ada yang, ini mungkin kayak, ya ini penderitaan kita rame-rame, penderitaan kita semua teman-teman mungkin ada di sini. Ini ada yang nanya, gimana caranya mensupport downline yang tidak pernah mau ikut Zoom, sharing-sharing di status dan lain-lain, yang akhirnya yang ada jadi nggak mau balas WA sama nggak mau angkat telepon intinya. Maksudnya jadi kayak yang tadi kalau Jovi kan dikejar-kejar kayak, oh iya pindah nih, join apa segala macam gitu-gitu kan. Ini ibaratnya apa sih yang harus kita lakuin? Mungkin boleh nanti dari versinya Lia dan mungkin boleh dari versinya Jovi. Kira-kira kalau ini ada nih, mungkin ya, ini saya revisi pertanyaannya sedikit, mungkin ada calon prospek yang kita udah iniin lama-lama, udah dia nggak mau angkat telepon, mungkin yang ya di blok mungkin ya kita bilang di WhatsApp atau yang kayak gimana, atau enggak benar-benar dia mau lose contact, tapi dia dengan posisi dia mungkin nggak pernah denger dulu kita mau ngomong apa, kita mau ceritain tentang perusahaan seperti apa, kita mau sharing seperti apa, dia nggak pernah denger, dia udah ngeblok dulu. Ini kira-kira kalau dari versi Lia dulu, gimana kira-kira ngadapin orang kayak gitu? Apa dilepas aja,
biarin aja atau gimana? Oke, mungkin kalau dari versiku sendiri, kalau misalkan kita ketemu orang yang dia benar-benar istilahnya lost contact gitu ya Pak, nggak mau Mhm. dijelasin tentang AFC gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri sih kita jangan sama orang itu bahas melulu tentang AFC gitu loh. Jadi ya kita harus yang namanya pendekatan. Kan kalau di sini kan Pak Niko juga bilang bahwa di sini kita bisnis sama sesama orang gitu loh. Jadi kita juga harus bangun hubungan juga sama orang. Kita harus buat orang itu nyaman sama kita gitu loh. Jadi ya kita basa-basi aja gitu, ngomong-ngomong lah, apalah ngomong santai gitu kan. Terus mungkin kalau misalkan sekota ya kita bisa ketemu langsung sama dia. Nggak usah bahas dulu tentang AFC gitu ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Nah nanti kan kalau misalkan orangnya sudah bahas duluan tentang AFC itu kan malah bagus banget gitu loh. Jadi kan kita bisa menilai, oh ini ternyata orang-orang ini sudah nyaman gitu loh sama kita. Jadi kita kalau mau bahas tentang AFC lebih enak. Seperti itu sih Pak. Jadi dari kita sendiri ya kita jangan yang harus maksa orang itu harus gabung di sini harus gabung. Pokoknya begitu kita ketemu sama orang harus gabung apa-apa tentang AFC itu nggak bisa sih teman-teman. Jadi memang di sini ya kita harus jaga hubungan, memang harus pelan-pelan seperti itu sih Pak Angga. Kalau Oke. dari aku. Oke, kalau dari Jovi mungkin ada yang mau ditambahin? Nah, sebenarnya kok ditanya ini sebenarnya pertanyaannya hampir sama kayak tadi aku sharing di awal. eh Bahasnya tentang ini lebih ke follow up. Jadi kalian semua juga harus tahu saya ini kan di satu produk namanya follow up. Nah, follow up ini sebenarnya kita bicara tentang apa? Follow up ini kita bicara tentang kita bangun hubungan, kita pendekatan, kita ibaratnya gini, kita intinya adalah kita buat orang tersebut nyaman dan kita harus tahu sebenarnya kebutuhannya dia apa. Nah, kita semua juga harus tahu bahwa semua orang yang bergabung di sini itu kadang-kadang juga ada yang sudah langsung klik, ada yang belum langsung klik. Nah, yang belum langsung klik itu ada tanggung jawabnya kita untuk cari tahu dia nggak kliknya di mana, dia mungkin ada kendala di bisnis seperti apa, dia mungkin ada kesulitan seperti apa. Ini memang tugas upline atau tugas mengundang untuk kita mengedukasi, kita yang jelasin atau bagaimana untuk memulai bisnis ini. Nah, tapi kalau ditanya apakah semua orang juga akan langsung jalan di bisnis ini? Enggak juga. Kenapa? Seorang Jovi ini sudah join 6 bulan yang lalu atau sudah bergabung di Oktober tapi baru start 6 bulan setelahnya atau kita baru start Maret. Jadi kita bisa asumsi bagaimana tidak semua orang atau ada beberapa orang itu memang harus klik dulu baru bisa jalan. Atau aku juga bisa bilang tidak semua orang itu apa ya kata-katanya lebih tepat. Kayak misalkan orang yang sudah bergabung sekarang dan misalkan nggak mau jalanin, belum tentu orang itu menolak AFC selama-lamanya. Ya mungkin dia cuma masih ya tunggu dulu lah, ya aku belum klik lah, ya aku belum belum mau mulai lah. Tapi someday somehow kalau dia mulai start atau dia misalkan mau bener-bener jalanin, ya dia akan bisa cepet gitu sih. Mungkin jawabannya lebih kayak kita harus buat dia klik dulu sih. Cara buat klik bagaimana kita harus tanya, why-mu apa? Kenapa kamu gabung AFC? Ini seperti itu sih. Oke, mungkin kalau yang udah sering dibilang juga mungkin sama Pak Niko atau yang lain-lain juga, mungkin harus diingetin ini di AFC ini kita bukan jualan produk. Ini di sini kita bisnis jaringan, jadi kita juga tetap harus ya, kayak tadi dicerita itu kan, maksudnya ya kita juga harus tetap bergaul, kita tanya-tanya kabar apa segala macam, nggak melulu tentang AFC. Kalau nggak orang ya kayak gimana ya, ya dijelasin AFC terus ya cabut lah orang pasti ya gak sih? Itu aja kan. Oke, nah lanjutnya ini ada pertanyaan yang setiap kali LOP pasti ada yang nanya ke semua narasumbernya. Gimana caranya kalian kalau ketemu orang atau yang ya kita ada mau prospek orang, cuman orang itu udah ngecap barang MLM itu jelek, MLM itu jelek, negatif pokoknya. Nah itu gimana tuh kira-kira? Jawab sih. Nah, pernah nggak kayak gitu tapi sebelumnya? Banyak, banyak. banyak. Nah, ini Selamat. diceritain salah satunya aja. Mungkin yang paling berkesan kayaknya, wah gila ya nih orang nih kayak gini. Belum denger gue ngomong apa-apa, udah ditolak duluan ibaratnya. Gitu.
Oke, mungkin dari aku sih kalau ketemu orang seperti itu, kayak misalkan dia sudah negatif dulu tentang MLM, ya aku tanyain aja. Maksudnya kalau misalkan nih, aku ngepost tentang AFC, terus habis itu orang itu bilang MLM ya, nah aku langsung jawab, iya MLM, emangnya kenapa? Menurutmu MLM gimana gitu loh. Jadi aku harus tahu, oh MLM menurut dia kayak gini. Misalkan banyak banget sih kalau MLM tuh biasanya dia tuh nggak diurusin upline misalkan atau ditinggalin gitu aja jalan sendiri gitu kan. Nah dari situ ya aku langsung bilang beda di sini kita beda banget gitu loh. Yuk kapan aku jelasin karena ini benar-benar beda. Ya paling gitu sih Pak. Jadi kita lebih buka mindsetnya gitu loh. Bahwa memang MLM tuh nggak sejelek yang dikira gitu loh. Mungkin ya dia mungkin ada di tim yang kurang tepat. Mungkin kalau di kita ya apa namanya bisa jalan. Mungkin juga bisa dari perusahaannya juga gitu loh. Jadi memang beda sih seperti itu Pak. Kalau dari aku. Oke. Nah, mungkin kalau dari aku, kalau pertanyaan waktu orang reject MLM atau konotasi MLM jelek tuh udah banyak banget sih ketemu orang seperti itu. Sebenarnya jawabannya hampir sama kayak Lia, cuman yang aku mau jelasin begini sih teman-teman. Kita harus tahu bahwa sebenarnya MLM sama konvensional tuh sama. Yang beda apa? Cuma sistem bonus. Kenapa? Karena saya jalanin dua-duanya. Saya jalanin konvensional, saya jalanin network marketing. Bedanya di mana? Hanya di sistem distribusi saja. Contoh misalkan yang konvensional dari pabrik ke distributor, distributor ke distributor wilayah seperti saya, terus distributor wilayah saya lempar lagi ke grosir, grosir lempar ke toko, toko akhirnya baru ke end user. Bedanya sama network marketing apa sih? Network marketing itu semua tadi rantai distribusi kan pasti ambil untung. Semua tadi dihilangin langsung ke pabrik, langsung ke distributor, distributor langsung ke end user. Nah, semua tadi rantai distribusi, semua yang nanti ngambil untung, itu dilempar ke kita sebagai distributor. Sebenarnya cuma itu aja. Itu sih paling jawabanku. Kebetulan karena aku jalin dua-duanya, jadi aku bisa jelasin. Ya. Dan kita harus tahu sama-sama AFC ini perusahaan farmasi. Kita bukan perusahaan MLM, kita bukan perusahaan direct sales, kita perusahaan farmasi. Kebetulan saja sistem bonusnya kita pakai network marketing, pakai direct sales. Sebenarnya itu aja. Itu sih. Oke, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya harus ditanyainnya ke upline masing-masing karena terlalu kompleks gitu ya. Mungkin boleh ditanya ke yang ngundang dan yang ngajak, yang ngasih link Zoom ini gitu kan. Mungkin boleh ditanya ke mereka. Ini yang saya pilih yang general aja, yang kira-kira semua orang bakal bisa terima aja. Oke, ini juga yang dimaksud tidak boleh yang dimaksud tidak boleh melakukan penjualan online itu apa termasuk menawarkan produk lewat WA, FB, IG? Oh, bukan. Maksudnya penjualan online itu lapak ya. Kita bisa bilang lah ya lapak online kayak mungkin Tokopedia apa yang kayak gitu-gitu nggak boleh. Ini ada pertanyaan lagi untuk berdua lagi nih. Ada pertanyaan untuk berdua. Ini rada berat sih kayaknya menurut saya pertanyaannya, tapi ini bagus. Coba mulai dari tadi kan Jovi, sekarang Lia dulu. Gimana kira-kira menurut Lia EFC dalam waktu 2 sampai 3 tahun ke depan? Nah, Oke, ya kalau dari aku sendiri sih, kalau aku sih pribadi juga AFC itu bakalan besar gitu loh. Yang pertama juga dari Pak Ernest sendiri sudah bilang bahwa mau bangun rumah sakit sekitar 5 tahun ke depan. Terus yang kedua juga Pak Ernest juga sudah kasih tahu juga buat kita bahwa kita di websitenya AFC itu kita bisa beli produk-produk yang lain gitu loh. Jadi kalau kita misalkan jualan barang, kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah kalau misalkan kita jualan barang yang lain, kita bisa jual, terus kita bisa jual beli ke sesama member AFC gitu loh. Dan aku bilang sih AFC bakalan besar. Apalagi dalam waktu dekat ini sudah ada launching produk Subarasi. Aku juga pastinya excited gitu loh buat produk-produk inovasi yang ada di AFC ke depannya sih. Dan itu pasti lebih bagus sih kalau menurutku pribadi. Seperti itu sih, Pak. oke. Kalau dari Jovi, Sebenarnya ini yang berat saya sih Pak, soalnya kan saya dengerin Lia jawab dulu, terus saya jauh cari jawaban yang lain. Nah, kalau saya, mungkin saya akan jawab begini sih Pak, kalau ditanya akan sebesar apa AFC 3 atau 5 tahun ke depan, jawabannya simpel sih teman-teman atau Bapak Ibu. Bahkan kita sekarang itu baru mulai dan kita baru usia 2 tahun.
2 tahun ini kalau bayi ini batita aja belum, belajar jalan aja belum, pipis aja belum lurus, ibaratnya gitu, masih pakai pampers. Nah, yang aku mau maksud gimana, kita ini masih baru start di Indonesia. Sebesar apa, kita aja baru akan go internasional tahun depan, negara pertama Malaysia, nanti akan ke Vietnam, US, dan semuanya akan berawal dari Indonesia. Jadi kalau ditanya akan sebesar apa, pasti akan besar sekali, karena kita memang baru mulai. Yang kedua adalah dari keseriusan AFC di Indonesia, kita investasi itu bentuknya kita beli kantor, nggak ada namanya sewa. Nah, kita semua harus tahu, kita semua bentuk investasi namanya beli. Kalau kita mau di sini cuma hanya sekedar penghibur atau sekedar perusahaan MLM biasa yang tidak punya visi kuat, nggak mau besar, mereka pasti akan sewa. Kita sekarang investasi besar-besaran, gudang kita punya 6, kantor kita sudah ada 3, 1 Jepang, terus kita pasti akan ada penambahan kantor lagi. Saya percayanya itu sih teman-teman. Gitu sih Pak Angga paling. Oke, ya jadi emang begitu ya. Maksudnya ini kan dari pandangan dari Jovi dan dari Lia, mungkin yang bisa mewakili juga dari pandangan-pandangan member lain tentang AFC ya. Oke, kayaknya pertanyaannya, saya cari pertanyaan pokoknya yang susah-susah nih, Pong. Saya carinya yang jangan susah-susah Pak. Ini ada yang nanya gini, boleh tahu gak kira-kira visinya dari Jovi dan dari Lia? Maksudnya kayak, kalau tadi kan dari AFC, 2-3 tahun ke depan kira-kira kita bakal ngeliat AFC seperti apa? Kalau sekarang, harapannya Jovi dan Lia. Nah, kalau emang misalkan 2-3 tahun ke depan, AFC masih berdiri, pasti Jovi sama Lia masih di sini gitu kan ibaratnya. Kira-kira harapannya apa ke depannya? Kalau ini harus saya duluan, Pak. Jadi aku mau cerita juga ke teman-teman. Awal saya bergabung di sini, saya melihat satu peluang di mana anak muda yang di AFC itu masih sedikit sekali ya teman-teman. Makanya kita punya grup namanya AFC Next Generation. Nah, visi dari AFC Next Generation ini saya mau bantu, saya mau create anak-anak muda sebanyak mungkin kita membantu orang dalam kesehatan sama finansial. Nah, kalau ditanya visinya seperti itu, dan saya memang mau jangkau banyak anak muda dapat income 100 juta di 1 tahun pertama. Itu sih Pak. Dan maksudnya dari visi itu memang sudah kelihatan dari AFC Next Generation ini kita sudah cetak 4.500 member, 2 samurai, 5 ronin, 29 toreda, hampir 80 Dubai. Target sih kita 100 Dubai ya Pak sampai September ini. Dan aku boleh sharing sedikit, pertama kali kita start di Maret itu saya cuma 6 orang sebenarnya. Saya, Reza, Yosua, Enrico, adik saya sama Renaldi. Saya cuma start 6 orang, kita bentuk AFC Next Generation ini. 1 bulan aja kita cuman, ini 1 bulan kita mau berapa orang gitu loh. Akhirnya cuma bilang, ya udahlah kita pokoknya kerja dulu semaksimal mungkin, kita coba sharing peluang ini. Ternyata 1 bulan itu kita bisa sampai 100 orang. Sampai detik ini kita sampai 4.500 sih. Gitu sih. Mantap. Ya berarti ibaratnya ya dari mulai 1 orang ini atau dari 6 orang tadi kita bisa bantu 4.500 orang dari segi finansial, dari segi kesehatan. Gitu sih Pak. Thank you. Ya, nah sekarang Lia nih. Nah udah gantian Lia yang susah, udah karena Jovi duluan. Kalau dari aku sendiri sih, yang jelas ya visiku pertama pingin bantu buat banyak orang, terutama yang dari segi finance maupun produk juga gitu. Dan pingin bantu dari kalangan teman-temanku juga, yang generasi milenial juga gitu. Jadi biar mereka tuh nggak jadi karyawan gitu loh di kantor-kantor gitu kan. Kalau bisa sih kita di sini sama-sama yuk dapat puluhan juta gitu loh di AFC sendiri gitu kan. Gitu sih Pak paling dari aku. Oke. Itu menurut saya luar biasa nih dari dua-duanya tuh ada apa? Visinya yang kayak begitu, kepikirannya sampai kayak begitu sih. Ya itu bisa dibilang itu semi mulia atau mulia, saya nggak tahu lah. Maksudnya mau bantu orang gitu kan tujuannya. Soalnya kan ya
emang bener visi itu non material ya. Cuman kan kadang-kadang kayak kalau contoh saya misalkan ditanya visinya apa, oh saya mau punya ini, saya mau ini. Kalau ini kan nggak bantu orang ya. Karena di sini juga memang EFC ini ya emang kita tujuannya bantu orang lah gitu kan maksudnya. Ini Reza Andika cover goal sama. Merusak itu. Ini bisa salah Nah, paham. ini terakhir. Tadi kan saya ada janjian, mungkin boleh nggak di-share kira-kira kisaran aja kira-kira kalau Jovi sama Lia ini per bulannya udah bisa mengantongi berapa sih pin wallet kalau boleh tahu dan kisarannya aja nggak usah ini aja jadi biar ada bayangan buat yang lain mungkin kalau belum mulai ya kita bilang baru mulai oke gue mau kayak Lia oke gue mau kayak Jovi nih kira-kira yang akan gue dapat berapa ya gitu. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau aku sih per bulan puji Tuhannya udah nyampe angka 30 juta. Oke. Tuh. Untuk anak umur 19 tahun 30 juta tuh gede banget loh teman-teman maksudnya. Itu ibaratnya kan keluar iPhone 11, keluar apa itu lu mau beli cash juga bisa. Sebenarnya gitu kalau untuk anak umur 19 gitu ya. Udah beli sih Pak, barusan beli sih Pak. Dan itu dari AFC. Iya. Nah, kalau dari Jovi Bulan Agustus kemarin 150-an lah. oh, ini iPhone 6 11 bulan jalan, bulan ke-6 150 jutaan. bisa beli satu tas iPhone 11-nya ini. Iya. Ini Ya. sama bisnis konvensional aja jauh lah income-nya. Jauh ya perbandingannya ya. Jauh. Omset aja kemarin saya tim Agustus kan sekitar 7 M-an ya. Konvensional aja saya 1 sampai 1,5 M doang. Jadi kok dibilang AFC ini bisnis beneran, kita omset 7 sampai 8 M kok. Ini dari grup AFC Next Generation lah ya. Indonesia kan kita 300 M. Jadi kok bilang ini bisnis, ini pure bisnis. Gitu sih. Berbisnis ya. Tuh ada yang bilang dicek orang pajak nih nanti. Gak apa-apa, saya lapor kok Pak. Iya. Oke sih kayak gitu. Dari saya sih mungkin ada yang mau ditambahin lagi gak? Kesan dan pesan atau apa gitu ya closing biasa. Oh, closing ya, oke. Kalau dari aku sendiri ya, kalau buat member baru atau belum gabung ya, sebenarnya sih kalau bisa ya mulai dicoba gitu loh. Karena kalau kalian belum nyoba ya kalian belum tahu gitu loh. Jadi kalian harus coba dulu, cobain aja ngegas, bener-bener ngegas banget. Biar kalian juga tahu, maksudnya dapatnya di sini tuh bener-bener banyak gitu loh. Biar kalian juga bisa cerita ke teman-teman kalian juga di sini. Dan kalau member-member yang mungkin masih ngejar buat Toreda atau Ronin atau Samurai dan lain-lain, ya mungkin semangat aja dan jangan nyerah juga gitu. Karena ya ini masih lama sih, masih sampai 25 September dan Dubai pun masih 9 Oktober. Jadi masih achievable banget gitu loh buat buat didapat gitu loh. Jadi bener-bener coba aja di gaspol, bener-bener dicoba ayo bener-bener digas lah pokoknya biar sampai ke goals masing-masing juga gitu kalau dari aku. Oke, mungkin kalau terakhir dari saya mau bahas lebih kayak ke bisnis ya teman-teman. Nah, saya mau sharing satu ilustrasi atau kayak buka mindset. Prinsipnya sederhana. Kalau kita produknya sudah jalan, inden aja kita tetap jalan loh teman-teman. Perusahaan lain kalau inden tuh pada takut loh. Ini perusahaan gimana sih? Ini inden, produk inden. Ini mau lari apa gimana? Ini kita inden tapi makin gede. Nah, prinsipnya sederhana. Kalau produk kita sudah sangat baik, produk kita sudah sangat bagus, produk kita sudah diterima masyarakat, kalau produk sudah bisa diterima dan bisa dijual dan hasilnya 300 M sebulan, bisnis pasti bisa jalan. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua, kamu kalau nggak tahu cara jalaninnya, kamu masih bingung, kamu bisa tanya pengundang masing-masing, tapi catatannya adalah sistem bisnisnya kita ini kita bantu orang. Atau catatannya adalah kita harus bantu orang lain dulu make income, baru kita bisa make income. Karena bisnis ini kita perlu kerjasama, bisnis ini perlu tim. Nggak bisa namanya nih seorang Jovi, seorang Lia, seorang Reza Andika, seorang ABCD yang lain bisa dapat income 100 juta kalau nggak punya tim di bawah sana yang dapat income puluhan sampai ratusan juta. Gitu sih.
prinsip bisnis ini kita saling bantu, jadi kalian tinggal percaya aja, ikutin modul yang sudah ada, banyak konsultasi ke upline sama pengundang masing-masing. Oke, mungkin sampai situ aja sih. Thank you buat AFT. Oke, thank you buat Jovi dan buat Lia juga yang udah nyempet-nyempetin nih malam sampai jam 8:30 masih, maksudnya kita meeting hitungannya gitu kan. Nah, sama thank you juga sharingnya, thank you juga buat teman-teman semuanya yang udah sempet-sempetin masuk ke Zoom-nya, dan yang di Facebook juga, thank you juga semuanya buat yang di Facebook. Sorry nggak bisa kebaca kalau yang di Facebook soalnya saya kalau ini buka 2 tab, aduh, nge-lag banget gitu kan, ngerti lah maksudnya. Oke, thank you semuanya. Oke, thank you semua. Bye. Selamat malam semuanya.